Ya, puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan, maka biarlah ibadah yang kita kerjakan itu kita mohon Tuhan memberi kemampuan bagi kita untuk mampu duduk beberapa waktu dan beberapa saat ya saudara untuk mendengarkan ketetapan Tuhan berkaitan dengan hari-hari yang kita hadapi penuh pergumulan yang kita katakan akhir zaman ya. Sebelum kita ke sana, mari saya bersama istri dan anak-anak menyampaikan selamat pagi. Pagi. Shalom. Puji Tuhan. Apa semua baik-baik saudara? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Kita bersyukur bahwa walaupun di tempat yang sederhana kita ada di sini, tetapi Allah itu Allah yang baik. Allah yang baik itu mau memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi menjelang hari kedatangan Tuhan. Setiap hari kedatangan Tuhan itu banyak peristiwa yang terjadi saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Dan dari dulu waktu Yesus ada di bumi ini, Yesus sudah menyampaikan bahwa pada akhir zaman akan terjadi banyak peristiwa. Pada suatu ketika saudara, Yesus bersama murid-muridnya pergi berjalan-jalan dan sampailah mereka di sebuah bukit yang namanya Bukit Zaitun. Ya. Di situ murid-murid melihat bangunan Bait Allah di seberang. Karena itu Bukit Zaitun dengan tempatnya Bait Allah itu ada lembah yang memisahkan. Mereka ada di situ dan murid-murid kagum kepada bangunan Bait Allah itu yang sudah dibangun sedemikian rupa. Kenapa? Karena Bait Allah yang dibangun di Israel itu batu baru dilapis emas. Jadi batu yang seperti kita punya batu merah itu dilapisi emas, baru emas jangan disusun. Sehingga kelihatan dari luar biasa. Murid-murid kagum dan bilang sama Tuhan Yesus, ya, di dalam ayat 1 pasal 24 ayat firman Tuhan ayat 1 dan 2 kita akan lihat lebih dulu itu. Matius 24 ayatnya yang pertama dan kedua dulu. Nanti baru kita masuk dalam poinnya yaitu ayat 3 dan 4. Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah. Ya. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu?" Ya, Yesus berkata kepada murid-murid yang sedang kagum kepada Bait Allah yang begitu indah. Tetapi Yesus berkata apa? Kamu melihat semuanya itu? Kamu melihat semuanya itu. Berarti yang dilihat murid-murid itu adalah posisi bangunan yang ada di Yerusalem saat itu Bait Allah yang dibangun dengan sedemikian rupa dalam bentuk fisik. Ya. Terus aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ya, diruntuhkan. Jadi itu yang Tuhan katakan
apa yang dikagumi oleh manusia, Tuhan katakan, ya, karena itu peristiwa bangunan yang sedang dilihat mereka, maka Tuhan katakan, ya, aku berkata kepadamu, tidak satu batu pun di sini atau di bangunan Bait Allah itu akan dibiarkan terletak tersusun satu sama yang lain. Tuhan kata semuanya akan diruntuhkan. Dan memang saudara, pada waktu Kaisar Titus berkuasa di Roma, Bait Allah itu diruntuhkan. Dan menurut sejarahnya, waktu mereka meruntuhkan Bait Allah ini, orang-orang Roma itu bukan pergi mencari emas di tambang-tambang emas, tetapi mereka menambang emas di dalam rumah Bait Allah. Karena Bait Allah dilapis dengan emas. Jadi mereka bongkar satu persatu itu batu, ya, dan ambil itu emasnya. Sehingga tepatlah kata Tuhan bahwa tidak ada satu batu pun akan dulu di atas batu yang lain. Kenapa? Orang ambil satu, bongkar emasnya sampai habis ke bawah. Habis. Ya. Peristiwa itu terjadi dan merupakan suatu nubuat yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Pada ayat 3 dan 4 kita akan membaca. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun. Ya, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, ya, Yesus selalu mengajar di atas bukit, ya. Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Ya. Datanglah murid-muridnya untuk berbicara sendirian. Sendirian ini maksudnya semua murid-murid itu dengan Yesus berbicara tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, apa kata mereka? Kata mereka, Ya. katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Ya. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi untuk mengerti apa yang dikatakan Yesus tentang batu demi batu akan diruntuhkan, itu akan, ya, diruntuhkan. Yesus katakan kepada mereka, ya, tentang pertanyaan dari murid-murid itu, bahwa katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatangan. Jadi yang dimaksudkan murid-murid di sini adalah kapan itu Bait Allah mau diruntuhkan seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Ya. Dan berkaitan dengan itu, murid sudah mulai mendapat hikmat Tuhan bahwa gurunya ini satu waktu akan pergi. Dan kalau dia pergi, dia akan kembali, karena Yesus sering mengatakan seperti itu. Sehingga murid-murid mengatakan, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat 4, jawab Yesus. Jawab Yesus kepada mereka. Jawab Yesus kepada mereka tentang saat murid-murid bertanya tentang tanda kedatangan Tuhan itu, apa kata Yesus? Waspadalah supaya Waspadalah, ya. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya. Jadi memang sejak dari dulu ini masalah penyesatan ini sudah terjadi. Dan sebelum terjadi pun di kalangan dunia yang luar, Yesus sudah menyampaikan waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Penyesatan ini, saudara, luar biasa. Jawaban Yesus ini menunjukkan pada keadaan yang paling buruk dan gawat pada zaman akhir ini, saudara. Ya, kita tahu bahwa dunia ini akan terjadi banyak hal. Tetapi Tuhan tidak bicara terlebih dahulu tentang peperangan, ya, bala kelaparan, pembunuhan, dan sebagainya. Tidak.
Tetapi Tuhan berbicara lebih dulu tentang kewaspadaan umat Tuhan menghadapi penyesat-penyesat ini, ya, menghadapi penyesat-penyesat yang banyak kali terjadi, ya. Karena Tuhan katakan banyak yang akan tersesat atau menyesatkan kamu. Jadi karena itulah firman Tuhan datang. Sebelum itu terjadi, kita diajar firman Tuhan. Ya, tentang penyesatan ini 4 kali Tuhan berulang-ulang, ya, kata-kata menyesatkan kamu ini. Itu dalam ayat 4, ayat 5, ayat 11, ayat 24. Ya. Ayat 5 di sana katakan banyak orang akan datang memakai namaku. Ini akan terjadi sebelum hari kedatangan Tuhan itu. Ya. Ada yang datang, oh Yesus ada di kamar sana, mari kita rame-rame ke sana. Tapi firman Tuhan katakan jangan kamu ke sana. Ya. Atau pernah di Nabire itu terjadi, ada yang mengatakan di lokasi ini kami melihat Tuhan Yesus di dalam matahari. Ya, sampai banyak orang berbondong-bondong ke situ, buka matanya. Setelah dia lihat, oh mana Tuhan Yesus? Mereka pulang matanya pada sakit karena dia memandang matahari begitu panasnya. Ini ditipu, ya. Ada tipuan penyesatan terjadi di situ. Dan karena itulah Tuhan, kenapa berulang-ulang Tuhan katakan tentang penyesatan ini, ya. Ayat 5 tadi kata bahwa banyak orang akan datang memakai namaku. Dia mengatakan Mesias ada di sana, ya, ada di sini. Ya. Bahkan ada yang kata, aku ini Mesias. Mesias itu maksudnya aku ini penyelamat. Tetapi Tuhan, ya, kita akan lihat selanjutnya, ya, mereka yang mengatakan demikian itu mereka menyesatkan. Ya, karena firman Tuhan katakan kalau aku datang tidak seperti itu, datang di dalam kamarnya orang atau di lapangan mana atau di gereja mana, organisasi mana atau apa saja, tidak. Tapi Tuhan katakan kedatanganku itu seperti kilat memancar dari ufuk timur ke barat sana. Begitu cepat kedatangan Tuhan. Karena cepatnya kedatangan Tuhan itu kita harus waspada, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kemudian ayat 11 dikatakan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya, di samping ada penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu pun ini satu rumpun ini, saudara. Penyesat dengan nabi palsu, dia memalsukan. Tetapi alangkah tragisnya kalau seseorang itu tersesat. Ya, saya beritahu kepada saudara, kalau kita tersesat berarti kita tidak tahu jalan mana yang kita harus tempuh. Pikiran kita disesatkan, kita tidak tahu tentang kebenaran. Karena itu kalau kebenaran disampaikan, kita pasang telinga supaya roh Tuhan memasukkan berita kebenaran itu dalam hidup kita. Ya. Kedatangan Tuhan itu tidak dibilang, oh Mesias, Mesias, aku ini Mesias. Di sini mereka itu hanya menggunakan kesempatan dan waktu itu untuk mencari uang, mencari living, kata orang di sana. Iya. Mencari kehidupan. Karena itu kita berawas-awas tentang itu, ya. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan ayat 24 lagi katakan sebab Mesias palsu, ya, Mesias kita sudah datang yaitu Yesus Kristus. Tapi di sini dikatakan akan banyak Mesias palsu akan muncul
muncul sehingga mungkin ya ini bisa saja menyesatkan orang-orang pilihan. Saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Karena itu jangan biarkan arah penyesat masuk di tengah-tengah kita. Karena kita ini sudah berada di pada akhir zaman, saudara. Ya. Nah, mungkin Anda bertanya, siapa orang pilihan itu? Orang-orang pilihan adalah anak-anak Tuhan yang berpegang pada pengajaran firman Allah atau pengajaran Ibrani. Kita pun akan diserang, saudara, dengan cara-cara mereka itu. Sebab itu waspadalah, sebab di dalam Wahyu 12 bahwa mempelai wanita ditampilkan dalam pakaiannya yang bersalutkan matahari, bulan di bawah sebagai pijakan untuk berdiri, dan di atas kepalanya ada 12 bintang. Ini gereja yang sempurna, yang tidak bisa lagi dipengaruhi oleh apapun. Walaupun demikian sudah sempurna, sudah gereja Tuhan itu. Iblis pada ayat 9 di situ dikatakan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan menyesatkan seluruh dunia. Bayangkan, saudara, bukan daerah-daerah kecil saja, seluruh dunia. Kalau naga besar itu, coba ayat 9 itu, ya, ayat 9 dari Wahyu. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Ya, si ular tua itu yang disebut iblis. Kenapa disebut ular tua? Karena sejak zaman Adam dan Hawa, ular ini yang menyesatkan Hawa, dan dia berevolusi terus sampai menjadi naga besar, warnanya merah. Itu dulu masih seperti ular kecil di taman Eden dulu waktu menyesatkan Hawa. Suatu saat waktu berevolusi menjadi manusia, yaitu ketika di Mesir. Nah, dia masuk di dalam Raja Firaun dan mau menghancurkan umat Israel, umat pilihan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau umatnya kalah, selalu dilindungi oleh Tuhan. Kemudian berikutnya lagi, waktu Yesus lahir, dia datang lagi dalam bentuk manusia lagi, dalam kehidupan seorang raja yang namanya Raja Herodes. Ya, Herodes itu dengan penyesatannya berpura-pura datang kepada orang Majus yang datang menanyakan, bilang, coba kau pergi selidiki di sana. Ya, raja yang baru lahir itu di mana letak kelahiran, di mana dia lahir, dan kalau kamu sudah dapatkan, kembali kasih tahu kepadaku. Ya, disinilah letak ya sekarang. Kembali supaya aku juga pergi menyembah dia. Ya, ini kelicikan iblis sudah mulai lagi di situ. Tetapi rencana Tuhan tidak bisa gagal. Karena itulah, saudara, Tuhan melakukan hal-hal yang tidak bisa dijangka iblis tega. Rencana Herodes semua membunuh Yesus. Lebih dulu Tuhan menyuruh mereka menyingkir ke tanah Mesir. Tidak jadi pun sampai Herodesnya itu mati, baru Yesus kembali lagi ke Israel. Ya, Allah itu melakukan sesuatu yang di luar rencana manusia. Walaupun, saudara, ya dikatakan bahwa pada zaman Herodes itu, Herodes membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Kalau umur 2 tahun itu kita masuk di dalam
pengajaran tabernakel dan pola tabernakel dalam ruangan suci. Dalam ruangan suci ada 3 alat di dalam, yaitu meja roti sajian, ada pelita emas, dan ada mesbah tumpah. Yang disebut anak-anak 2 tahun ke bawah adalah orang yang ada firman, ada meja roti dalam dirinya, dan ada pelita emas. Meja roti itulah hati saudara dan saya, yang siapkan, dikuduskan untuk di dalamnya tempat Allah, tempat firman itu ditaruh. Itulah meja roti. Sementara yang disebut pelita emas itu adalah kuasa Roh Kudus yang disiapkan untuk menerangi. Harusnya di dalam kehidupan gereja Tuhan itu, firman yang diterima itu bagaikan 12 ketul roti yang ditaruh di atas meja. Ya, itu bagaikan pengajaran 12 rasul dan kuasa Roh Kudus dalam pengurapannya dengan segala apa yang dimiliki oleh Roh Kudus itu, yaitu karunia-karunia yang diberikan kepada gereja Tuhan. Bayangkan, sudah 2 dia miliki, ada firman, ada roh, tetapi 1 yang kurang dalam penyembahan, tidak memahami penyembahan, ya. Sehingga yang memiliki 2 ini menjadi bangsanya Herodes, dibunuh. Dan yang memiliki 3 perkara, ada penyembahan, dia masuk di dalam ruangan maha suci. Itu yang nanti saudara diterbangkan ke padang belantara. Ya, kita akan ke sana, akan belajar. Saya akan berusaha bagaimana akan saya buatkan suatu gambar untuk kita mudah memahami itu saudara. Ya, doakan supaya gembala bisa mewujudkan itu, karena di dalam gambar itu kita melihat ada 7 langkah yang kita harus tempuh sampai masuk di dalam kehidupan kekal. 7 langkah. Dan kalau hari ini kita bicara tentang penyesatan, sebelum kita masuk ke sana, kita harus menjaga diri kita. Ya. Tadi sudah saya katakan bahwa naga besar itu, si ular tua itu, yang disebut iblis atau setan, menyesatkan seluruh dunia. Karena itu kita harus waspada dan memperhatikan firman Tuhan, firman Allah yang tertulis atau diucapkan di dalam kebenaran. Ya. Tanpa kebenaran Tuhan, saudara, dalam firman Allah itu, ya, itu adalah dusta. Kalau tidak ada kebenaran, pasti dusta. Orang yang tidak memiliki kebenaran hidupnya, walaupun dia menyebut nama Tuhan, tetapi pada dasarnya sebenarnya mereka itu melakukan hal-hal yang hanya untuk kepentingan dagingnya. Karena itu orang-orang yang tidak memiliki kebenaran dalam hidupnya, tidak paham dengan sungguh-sungguh tentang kebenaran itu, ya mereka mengumpulkan guru-guru untuk bercerita untuk kepuasan telinga. Kenapa itu dilakukan? Di dalamnya ada keserakahan. Banyak hamba Tuhan, ya, bukan bagaimana Bapak Tuhan itu melakukan itu, mengumpulkan orang supaya ada mereka bisa makan dan minum, walaupun dengan cara apapun dilakukan. Ya, guru-guru itu, ya, di dalam 2 Petrus 2 ayat 3, nah, nanti sekalian dibawa ke dalam terjemahan
Indonesia masa kini. Ya, kita berada pada dunia masa kini, jadi kita ikuti pemberitaan dunia masa kini, saudara ya. Coba baca 2 Petrus 2 ayat 3. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Ya, Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasan tidak akan tertunda. Terus 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Ini dasarnya, ini timbulnya guru-guru. Ya. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya. Akan datang waktunya. Ya, saudara, ini yang kita harus perhatikan dengan baik. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Karena apa? Pengaruh-pengaruh dari dunia, orang-orang yang berusaha menyesatkan orang lain. Terus, Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya Untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya, itu hanya untuk kepuasan telinga. Tapi sebenarnya mereka tidak memiliki kebenaran. Ya, Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. ya. Dan Kalau kebenaran ditampilkan, apa itu kebenaran? Kebenaran itu terdiri dari penyucian, didikan yang keras, teguran demi teguran, ya, kekudusan, dan hidup di dalam berdamai dengan Tuhan dan juga berdamai dengan sesama manusia. Itu kebenaran. Terus, tapi mereka memalingkan, dia tidak mau. Wah, ada orang yang kata, tidak usah itu korban Kristus disebutkan terlalu besar, aduh, capek dengan itu. Ya. Sehingga mau dia itu cerita dongeng yang disampaikan guru-guru itu, terus dan membukanya bagi dongeng. ya, dongeng. Saya punya nenek dulu tukang main cerita dongeng, saudara, seperti betul saya. Ya, sampai main dongeng ini mau tidur sampai kita tak tidur. Itu dongeng, cerita untuk membuat orang lain bisa tertidur. Dan ini dongeng ini bahaya, saudara. Kalau seorang hamba Tuhan bercerita dongeng di dalam rumah Tuhan, bukannya mata kita terjeli untuk melihat kebenaran, tapi membuat kita tertidur di dalam dongeng itu. Ya. Jadi masalah guru-guru ini, saudara, ya, guru-guru palsu itu akan menceritakan kepadamu cerita-cerita yang sekarang, ya, terdiri, ya, dikarang sendiri untuk mendapat keuntungan dari kamu, kata Tuhan. Jadi itu yang kita waspadai. Kalau orang datang bercerita tentang di luar kebenaran firman Tuhan, ya maaf saja. Ya, kira-kira kita maaf kan ya? Ya seperti itu, saudara. Ya. Jadi mencari keuntungan dari orang yang dikumpulkan. Ya, kita ingat apa yang dilakukan mereka bukan berarti tidak diketahui oleh Tuhan. Lalu dikatakan tetapi pengadilan untuk menjatuhkan hukuman keras, ya, ke atas mereka sudah lama disiapkan bagi orang-orang yang menyesatkan, dan kebinasaan yang sudah ditentukan untuk mereka sedang menantikan mereka. Luar biasa itu. Bang penyesat ini dia tidak mau pusing dengan keadaan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Karena itu di dalam 1 Yohanes, ya, pasal 41 ayat sampai 6, ya, karena kita sekarang kelihatannya di mana-mana banyak terjadi orang sepertinya menghambur-hamburkan roh itu. Roh itu sepertinya sesuatu yang diajarkan, ya, saudara.
Bahkan ada dosen kami yang mengatakan, wah, kok orang itu mengajarkan roh dengan kata-kata, ya, dengan bermacam-macam caranya, ikuti katanya. Ya. Padahal Roh Kudus itu tidak diajarkan. Ya. Saudara dan saya ketika mendengarkan firman Tuhan dan masuk di dalam penyembahan, terus saudara mengangkat tangan, mohon Roh Kudus penuhi saya, Roh Kudus, Roh Tuhan akan turun sendiri. Tidak perlu diajar. Kalau diajar itu seperti bahasa Inggris, diajar bagaimana caranya menyebutkan supaya kita paham. Tetapi Roh itu sendiri akan berbicara. Dan ketika kita mulai berkata-kata dalam bahasa roh, bahasa itu, ya, ada orang lain yang bisa mengerti. Mungkin kita tidak mengerti bahasa Arab, yang sementara roh itu mengucapkan dari mulut saudara tentang bahasa Arab. Dan ada orang Arab di situ, dia mengerti. Dan lewat dia mendengarkan bahasa roh yang saudara katakan dari mulut yang tidak saudara mengerti, orang itu diselamatkan. Itu cara Roh Kudus. Bukan diajarkan seperti mengajar apa ya. Ada yang kemarin dibilang, saya berdoa lama. Ikuti katanya, lama begitu. Ya, itu banyak yang terjadi. Jadi ingat bahwa roh itu, ya, bahasa roh itu tidak diajarkan. Tapi roh sendiri itu akan berbicara, akan bekerja dalam hidup saudara yang memang berindu. Roh Kudus itu memenuhi hati saudara dan saya. Ya, karena itulah 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6 katakan, ya, secara maraton saja, ya. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Janganlah percaya akan setiap roh. Roh ini bukan roh Allah ya, tapi roh manusia. Karena itu kita hati-hati. Ada roh manusia itu dia transfer ke seseorang, ya bisa roh itu juga diikuti oleh orang lain. Ya, ya, jangan percaya sembarang roh. Ya. Tetapi ujilah roh-roh itu. Ya, roh-roh yang dibawa orang itu kita uji apakah ini roh dari Allah atau tidak. Tetapi kita harus memiliki Roh Kudus di dalam diri kita, baru bisa kita uji itu. Kalau kita sendiri tidak punya roh, bagaimana kita mau roh Allah, bagaimana kita mampu mau menguji itu, saudara. Terus, apakah mereka berasal dari Allah? Ya. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Banyak nabi-nabi palsu akan muncul, ya, dan pergi ke seluruh dunia. Bayangkan saudara. Jadi nabi-nabi palsu ini kan bekerja sama dengan setan. Jadi yang 3 kelompok ini ada setan, nabi palsu, antikris, itu satu. Dia mau menyaingi Tuhan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh. Ya. Dengan kekuatannya dia mau menyesatkan seluruh bangsa, dengan tujuan supaya manusia seluruhnya kalau bisa sama-sama masuk di dalam neraka, dihukum, karena dia tahu bahwa mereka akan dihukum. Ya, ya, terus demikianlah kita mengenal roh Allah. Ya, Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. ya, roh yang mengaku Yesus itu datang sebagai manusia itu berasal dari Allah. Terus, Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. ya, Roh itu adalah roh antikristus. ya, Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. ya. Kamu berasal dari Allah. Kamu berasal dari Allah, saudara dan saya, kita ini semua berasal dari Allah. Amin. Amin. Ya, terus. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku,
Ya. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ya, hanya orang yang berasal dari Allah yang bisa mengalahkan nabi-nabi palsu dan penisan-penisan itu. Ya, Sebab roh yang ada di dalam kamu, roh Allah yang ada di dalam saudara dan saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Sehingga ketika mereka datang itu dengan rohnya sendiri, kita yang punya roh hikmat dari Tuhan mengenal mereka. Ya, Mereka berasal dari dunia. ya, Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal dunia. ya. Jadi yang banyak dibicarakan tentang kemakmuran, saudara. Ya, hati-hati kalau ada pemberita-pemberita yang hanya menyampaikan kemakmuran. Kau percaya kepada Tuhan pasti diberkati kekayaan, dikasih mobil, pesawat dan lain sebagainya, saudara. Hati-hati. Tuhan tidak menjanjikan sistem begitu. Ya, karena Tuhan menyediakan bagi saudara dan saya kekayaan yang kekal itu di dalam surga. Lewat ketekunan kita membangun rohani kita untuk mengenal Dia di dalam kebenarannya dan selalu tekun dan setia memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan kepada kita, sehingga iman kita itu iman yang bertumbuh, ya, bukan iman yang merosot. Kalau orang dunia datang, wah kalau kamu ikut saya kasih kamu sepeda kah, atau saya kasih motor, itu kan iming-iming dari setan. Ya, setan itu caranya dia angkat-angkat tinggi-tinggi orang dulu, habis itu dia banting, hancur. Tetapi Tuhan dia rendahkan dulu, ya, rendahkan. Cara merendahkan Tuhan itu kita dibentuk Tuhan. Salah kita, mungkin kita ada kesalahan, salah ngomong kas atau perbuatan kita salah, Tuhan tegur, itu cara merendahkan. Ditegur, kamu itu salah ngomong, yang benar yang begini, ya. Atau tidak mau berdamai. Banyak orang suka itu, ini suka kalau tidak ada pendamaian. Karena itu kita harus bangun diri kita di dalam korban Kristus, karena korban Kristus adalah korban pendamaian. Jadi kalau ada saudara dan saya tidak ada damai, koreksi diri saudara. Ya, harus ada damai. Sebab Kristus sudah mati bagi saudara dan saya. Berdamai antara satu sama yang lain. Ya. Kita berdamai dengan Tuhan dengan datang bersyukur di bawah kakinya, Tuhan ampuni dosa saya yang banyak ini. Tuhan itu setia dan Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kalau Tuhan sudah mengampuni kita, kita harus praktekkan untuk mengampuni dosa sesama kita. Itu tandanya bahwa kita sedang mengasihi saudara-saudara kita, sesama kita manusia. Jadi bagi orang kudus semua kudus, bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang jahat tidak ada yang kudus. Ya, paham ya Pak ya, Bapak Ibu ya? Ya. Karena ini kita sedang berhadapan dengan pekerjaan setan yang luar biasa. Waktu kami di Kalimantan, kami ada ada satu kelompok yang mengatasnamakan nama Tuhan. Tetapi banyak hal-hal yang janggal dari kalangan kita. Ya, ada yang datang bilang, Pak, ini ada batu-batu yang bagus ini. Ini apa namanya itu? Kalau batu putih, batu hitam. Wah, ini karena putih ini, wah ini berguna melindungi kita supaya ya kita tidak kena ini dan kena itu. Tapi saya bilang, kenapa ada lagi pelindung lain selain daripada Tuhan? Tuhan katakan, akulah pelindungmu, akulah gunung batumu. Raja Daud pun selalu mengatakan di dalam Mazmur begitu.
menjadikan Tuhan itu sebagai gunung batu tempat perlindungan. Tidak ada perlindungan lain. Tapi kenapa itu terjadi? Saya pernah di kampung ini, saudara saya sendiri, saudara, dia suka berguru di daerah Sulawesi Barat sana. Oh, suatu saat dia mau bagi itu ilmunya kepada orang-orang. Nah, itu ada orang yang dia suruh, kau buka baju, saya kasih ke ilmu ini. Ya, ambil itu batu sebesar ini. Berapa berdiri sana. Kalau jauh lebar dari belakangnya begini. Kalau dia lempar di belakang, tidak. Setelah 3 kali dia lempar, selalu orang itu bilang tidak. Dan dia tidak tahu, dia tidak, yang pasti tidak itu bagaimana, dia tidak rasakan kan bagaimana ya saudara. Terus saudara ini mau menyuruh saya, mau kasih ilmu itu kepada saya katanya. Adik tidak ada, ini saja yang saya bisa kasih sama adik, ilmu ini. Ya, supaya adik bisa menghadapi walaupun itu dilempari batu tidak merasa tidak mempan. Dia memaksa-paksa saudara. Saya katakan, kakak, masih banyak orang lain yang punya, yang mau itu. Tetapi bagi adik ini, saya punya komitmen Tuhanku itu satu-satunya pelindung saya. Saya dari sejak sekolah minggu, saudara. Ya, saya mulai sejak mengenal Yesus dituntut oleh ibu saya, karena bapak saya itu, saya umur 1 tahun, bapak saya sudah berpulang dan saya tinggal sama mama saya sampai saya dewasa. Ya, nah. Saya dituntut di dalam sekolah minggu dan diberikan satu doktrin Tuhan, bahwa hanya Tuhan satu-satunya pelindung, pemelihara. Saya tidak mau dengan perkara-perkara itu. Dia menyesal karena saya tidak mau terima tawarannya itu, saudara. Saya bilang, Tuhanku lebih besar daripada ilmu itu. Ya. Kamu kasih kepada orang itu satu saat akan mati juga. Ya, mungkin saya juga akan mati. Tetapi saya percaya kalau saya mati, saya akan kembali kepada Dia yang membentuk saya. Ya. Menyediakan tempat. Ada lagi satu datang bilang, ini ilmu tapi dia pakai bahasa Arab, saudara. Ya, kalau dia bilang ini, adik saya kasih ilmu ini, kalau mungkin kamu jalan sendiri dan ada musuh dari sana, ya kamu bisa ambil daun, saya kasih begini. Dia lewat itu, dia tidak lihat kau kalau ada di situ. Sebelum boleh juga. Ya, nurani saya sebagai manusia, ya juga saya bolehkan juga, ya boleh juga itu ya. Tetapi hati nurani saya mengatakan tidak, Tuhan. Aku sejak sekolah minggu, sejak mengenal Tuhan, dibentuk untuk mengenal yang benar tentang Allahku yang sebagai pengharapanku. Dan sampai saat ini ilmu-ilmu itu tidak ada saya miliki. Dan Tuhan masih memberikan saya umur panjang bukan karena ilmu itu, saudara, tetapi karena percaya kepada Dia yang sudah menembus hidup saya ini. Ya, karena itu saya juga selalu waspada dengan adanya penyesatan. Itu bagian daripada penyesatan, mengalihkan kepercayaan kita kepada hal-hal duniawi. Masa batu mau melindungi kita? Ya, suatu saat juga pernah ini begini ya. Memang terjadi, saudara. Kami di kampung, dalam gereja kami puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Waktu mau buka puasa terakhir sore hari, ada orang sakit. Ya, ini saya bawa dalam kesaksian saudara tentang bagaimana kuasa Allah itu dialami kalau kita percaya kepada Tuhan. Sementara orang sakit ini sudah divonis dari dokter, sudah kembali dari rumah sakit, divonis
tinggal 1 minggu kamu mati. Ya, karena dikatakan kamu mati, orang ini tambah apa namanya ya, tidak punya pengharapan lagi untuk hidup. Tinggal aduh bagaimana aku mau mati karena begitu ya. Betul sudah. Ya, saya sendiri sebagai saksi, salah satunya saksi. Ketika kami puasa 3 hari 3 malam, orang sakit ini yang sudah diponis dokter 1 minggu harus mati, dibawa masuk, orang angkat masuk, taruh di tengah-tengah perhimpunan. Kalau kita di sini, kita taruh di tengah sini. Sementara firman berjalan, ya. Firman berjalan dan tiba-tiba Roh Kudus turun. Ya. Dan saya gemetar. Waktu firman jalan Roh Kudus turun, ini firman tidak lanjut lagi. Tetapi Roh Kudus menguasai semua yang ada di ruangan ini, termasuk orang sakit itu. Kemudian dipenuhkan Roh Kudus dan dia berbicara dalam bahasa-bahasa lain, bahasa roh. Sampai selesai ibadah itu, ya luar biasa ya apa yang terjadi, saudara. Ini orang sakit langsung berdiri sendiri. Tadinya diangkat pakai kursi datang. Selesai ibadah, berdiri sendiri, jalan kaki pulang ke rumahnya. Ini kenyataan, betul. Saya tidak berbohong, saudara. Ya, saya tidak berbohong. Itu betul terjadi seperti itu. Dan orang itu setelah kejadian di sana itu masih hidup lebih 30 tahun lagi, baru dia mati. Dia sempat lagi ke Malaysia sana, ya. Mungkin dia di Malaysia dia matinya itu. Oh, di kampung. Pulang dari Malaysia masih menghasilkan banyak hasil, baru dia mati. Sudah diponis 1 minggu dia harus. Tetapi karena dia percaya kepada kuasa Allah, firman Tuhan yang membentuk hidupnya, dan dia yakini dan dia katakan, Tuhan, aku percaya kepada firman-Mu, dan Roh Kudus menjaga hidupnya sehingga Tuhan menambahkan umurnya sampai masih 30 tahun lagi hidup, baru dia mati. Itu kekuatan firman yang bekerja. Ya. Kalau kita mau mengikuti jejak ya daripada guru-guru palsu itu, ya mereka kan hanya menyampaikan hal-hal yang hanya bersifat jasmani. Keuntungan-keuntungan bagi mereka itulah yang ditonjolkan di situ, sehingga campur baur percaya kepada Tuhan, percaya juga kepada Mammon, kepada berhala-berhala. Ya. Saya dari kecil juga memang nenek saya itu namanya, kalau di Toraja namanya Tomena, saudara ya. Kalau tidak tahu di Jawa apa namanya itu, yang apa? Kalau satu animisme itu kalau orang disebut juga pendeta ya, kalau orang Jawa Tengah itu ya pendeta. Guru saya katakan pendeta. Ya. Itu terjadi, banyak hal terjadi, tetapi ketika kita mengabaikan itu dan berhati-hati tentang ajaran-ajaran itu, saudara, kita akan tetap mengalami suatu kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena itulah di dalam Efesus 5 ayat 6 sampai 13 ya, ada 2 hal yang kita perhatikan di situ untuk menghadapi penyesalan-penyesalan ini. Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, hati-hati terhadap penyesat-penyesat. Untuk menghadapi penyesat ini, apa yang kita lakukan? Ya, Tuhan memberikan kita suatu kelengkapan. Coba baca dari
Efesus 5 tentang perlengkapan rohani. Yesus 6. Ya, ayat 6, coba mulai dari 6. Yesus 6 ayat 10. Ya, Efesus 6 Ayat 10. ayat 10 mulai. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, setelah mendengarkan semua ini, menghadapi penyiasat-penyiasat dan nabi-nabi palsu yang berupaya untuk membuat iman itu jadi kerdil karena keuntungan-keuntungan mereka, maka Rasul Paulus menasihatkan pada jemaat di Efesus bahwa ya, Hendaklah kamu kuat di dalam hendaklah Tuhan. kamu kuat dalam Tuhan, ya, Di dalam kekuatan kuasanya, dalam kekuatan kuasanya. kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Ya. Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, seluruh, bukan sebagian-sebagian. Ya, banyak orang menggunakan senjata Allah itu separuh-separuh. Kalau itu ada kepentingan dirinya, dia angkat itu firman sebagai senjata. Tetapi kalau dia firman itu mungkin menegur dirinya, dia tidak akan angkat-angkat. Ya, dia tidak mau sentuh itu. Nanti orang bilang, oh, kau sendiri yang melakukan itu baru ngomong-ngomong. Saudara. Tidak seperti itu. Pemerintah yang benar itu memanfaatkan perlengkapan rohani itu untuk melawan tipu muslihat iblis. Ya, terus Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. ya, supaya saudara dan saya bertahan. Terus Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, perjalanan saudara dan saya bukan melawan darah dan daging, artinya bukan melawan manusia. tetapi melawan pemerintah-pemerintah, Ya, melawan penguasa-penguasa, ya, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. ya. Pemerintah di sini bukan pemerintahan yang ada sekarang saudara ya, tapi pemerintah penguasa di udara itu. Ya. Pemerintah dalam bentuk roh yang menguasai udara ini. Ya, Melawan roh-roh jahat di udara. roh-roh jahat di udara. Ya. Ini udara kita di dunia ini dipenuhi dengan roh. Sehingga kalau mungkin saudara dan saya berdoa tidak tembus-tembus ke sana karena dipagari di sana. Tetapi puji syukur bahwa Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, dia benar roh itu naik ke surga, tidak ada yang pele di atas karena dia berkuasa. Sehingga dia katakan, aku meninggalkan jejak bagi kamu dan kamu akan mengikutinya. Kalau Yesus bangkit, kita pun bangkit dari kesalahan, kita bangkit dalam kepercayaan kita supaya kita nanti diangkat mengikuti Yesus naik di angkasa ketika dia naik dan kembali. Kita akan seperti Yesus naik, saudara. Tidak ada pesawat yang bisa membawa ke sana, tidak ada. Tetapi roh dan firman itu akan menerbangkan saudara dan saya ketemu dengan Tuhan di angkasa nanti. Terus, Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. ya, sebab itu Rasul Paulus menyampaikan kepada umat Tuhan di Efesus, ambillah selengkap apa? Seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu seluruh perlengkapan? Ada firman, ada roh, ya, roh Allah. Dan diawali, didasari dengan kemauan, kerinduan, bahkan kesetiaan dan ketekunan, itu semua senjata. Ya. Terus, Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, ya, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. ya, Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. ya. Berdiri di atas kebenaran. Baju sirah itu adalah
baju dipakai untuk perang. Kalau raja-raja dulu mau perang itu ada baju yang bersisik dari tembaga, dan kalau parang begini tidak tembus-tembus itu baju silat. Jadi ada perlindungan, perlengkapan ini. Tuhan Rasul Paulus katakan pakai semua itu untuk menghadapi roh-roh jahat di udara. Terus Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. ya, kaki kita jangan kita manfaatkan hanya untuk kepentingan daging, saudara, tapi rela untuk jalan dan bersaksi. Saksikan apa yang saudara dan saya alami di dalam hidup kita kepada orang lain, supaya orang lain pun tidak tersesat. Ya. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Ya. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya. Terus Dan terimalah ketumpuk keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. ya, perisai itu saya lihat di orang Kalimantan, saudara, dalam bentuk papan panjang begini. Kalau mau diparang, dia kan lebar begini, dia pakai tangkis itu parangnya orang lain. Karena dulu kan sistem parang-parang pakai parang itu, dia tidak seperti sekarang, biar dari jarak jauh tinggal tung, di sana mati. Tidak tahu dari mana itu datang tembakannya. Kalau dulu berhadapan muka dengan muka, itu namanya musuh. Ya, kemudian berketompokan. Berketompokan apa? Keselamatan. Keselamatan. Ketompok itu ditaruh di atas kepala. Ya. Ya. Kepala ini menentukan dari kita diselamatkan atau tidak. Kenapa? Karena di atas kepala kita ini ada pikiran yang harus disucikan dan dikuduskan, sehingga kalau firman Allah katakan di dalam pengajaran tabernakel, katakan ada patah ditulis di atas di dahinya imam besar itu, kudus bagi Tuhan. Jadi pikiran kita itu harus pikiran yang kudus bagi Tuhan, tidak memikirkan hal-hal yang jahat bagi orang lain, bagi saudara kita atau bagi suami istri, ya saudara. Tetapi kudus. Ada kekurangan suami, bapak itu salah, seperti mama selalu tegur saya kalau saya salah. Bapak itu salah tadi. Nah, saya terima karena itu disampaikan dengan pola kekudusan. Ya itu. Makanya penting hati kita, pikiran kita ini dikuduskan. Dan ada ayat lain katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang mulia, yang kudus, yang banyak hal itu. Mungkin ada yang tahu ayatnya itu, ya bisa coba. Yang rajin membaca pasti ketemu itu. Ada beberapa perkara di situ. Kuduskanlah Tuhan di dalam pikiranmu dengan kemuliaan daripada Tuhan, ya. Filipi 4 ayat 8. Ya, Filipi 4 ayat 8 dan Kolose 3 ayat 2. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang suci, ya, terus semua yang manis, semua yang manis, manis, semua itu yang terus semua yang sedap didengar, ya, semua yang disebut kebajikan dan Ya. patut dipuji, ya, pikirkanlah semua itu. itu yang harus dipikirkan. Banyak orang, ya, saya bersaksi lagi, saudara, ya. Jadi maaf kalau saya akan sedikit waktu untuk kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Ada seorang di kampung saya, waktu dia mulai mau kaya, tidak pernah tidur. Dia bilang, kenapa kau tidak bisa tidur? Saya bilang, bagaimana saya mau tidur? Nah, saya pikirkan kekayaannya si A itu, coba dia pindah ke saya. Jadi memikirkan harta orang lain, bagaimana caranya supaya dia ambil itu. Nah, satu ketika waktu dia sudah mulai merosot imannya karena dia menjudi, sudah habislah hartanya itu. Pagi-pagi saya bangun, saya lihat dia belum muncul.
Terus saya tanya, kenapa kau lambat bangun? Dia bilang, memang kalau kita apa namanya itu apa? Kaya. Bukan kaya, sebaliknya kaya, Miskin. miskin ya. Tadi dia kan kaya, dia pikirkan hartanya orang lain, pikirkan, pokoknya dia pikirkan orang lain punya. Itu keinginannya itu terjadi. Sekarang dia miskin, tidak berpikir begitu lagi. Ya, apa yang dia alami? Dia bilang, aduh saya tidur enak, sono sampai jam 7 belum bangun. Ya, dia bilang lebih enak itu miskin daripada kaya. Ya, akan kita punya pelagu, dia bilang biar aku miskin di dunia ini tapi kaya di surga. Haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan saudara. Nah sekarang ya ya tadi itu kita pikirkan itu ya, sudah tahu ayat-ayatnya itu ayat berapa tadi? Ya saudara yang mencatat itu supaya ulang baca lagi. Oh ini saya harus pikirkan yang baik, yang benar. Ya, ya masih ada? Kolose 3:2. Ya, Kolose 3:2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, jadi saudara, kalau kita berpikiran tentang perkara di atas, bumi itu ketinggalan. Kenapa? Karena ya kita pikirkan itu hal-hal yang mulia. Seperti tadi ayat, pikirkan ini, pikirkan itu, dan lain sebagainya. Itu hanya orang yang memiliki roh Allah dan firman Allah di dalam dirinya yang mampu memikirkan itu. Mungkin sampai di situ saudara kita akan simpulkan. Ya. Kesimpulan di sini ada dua saya bikin. Dengan memegang teguh firman penggembalaan, maka saudara dan saya tidak mudah disesatkan nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Bedanya guru-guru palsu dengan sistem penggembalaan. Di dalam rumah Tuhan, dalam penggembalaan kita banyak kali ditegur, ya, karena firman Tuhan itu caranya menegur, mendidik, dan mengajar kita. Ya. 3 perkara ini dimiliki supaya kita jangan mudah tersesat. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, yang terakhir, kehidupan rohani adalah kehidupan yang selalu dikontrol oleh firman. Jadi kalau mungkin ada orang datang cerita-cerita tentang ini, pakai firman Allah mengontrol rohani saudara dan saya. Ini orang datang ini betulkah yang dikatakan? Kalau tidak betul, ya dibilang seperti Yesus. Ada tertulis. Jadi kalau dalam diri saudara dan saya ada firman, pasti saudara katakan ada tertulis. Apa yang tertulis? Firman Allah tertulis di dalam hati kita sehingga kita bisa berkatakan. Ya, maka saudara dan saya akan mengalami suatu kemenangan. Puji Tuhan. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Kita berdoa. Sebab kita sekarang menghadapi dunia yang kita katakan akhir zaman. Puji Tuhan, kita akan bersyukur atas firman Tuhan yang kita sudah terima di pagi hari ini, tentu dalam segala keterbatasan saya sebagai manusia yang banyak kelemahan, tapi firman Tuhan itu tidak pernah lelah. Ya. Kita angkat satu pujian dan kita bersyukur kepada Tuhan. Untuk mengaminkan firman Tuhan itu di dalam doa dan penyembahan kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hatiku supaya aku menjadi orang yang
bijaksana. Orang yang bijaksana itu orang yang memiliki firman Allah di dalam dirinya dan Roh Kudus yang menuntun. Ya. Haleluya.